pemateri yang kedua yaitu Pak Al-Takdir Badari CSCA. Beliau adalah lecturer Bina Nusantara University atau BINUS University dengan judul Inovasi melalui kolaborasi dan ko-kreasi nilai menuju modern supply chain yang unggul dan kompetitif. Halo Pak Al-Takdir, apa kabar Pak? Halo Pak Edi, kabar baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya Pak, Bapak langsung share screen. Siap. Ya, baik, terima kasih. Oke, sudah muncul ya, sudah kelihatan. Baik, Bapak Ibu serta Innovation Summit hari ini. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sesi ini ya, sesi menarik tadi tentang Lean Supply Chain. Dan tadi dari Dr. Sofela disampaikan bahwa ada satu statement yang ketika kita di dalam sebuah sistem itu sulit ya kita melihat gitu ya, menganalisis kekurangan atau apa yang menjadi kesalahan kita gitu ya. Nah, nyambung itu kebetulan sesi berikutnya ini tentang inovasi gitu ya. Inovasi modelnya yang saya akan bawakan adalah tentang kolaborasi sebagai variabel pertama, kemudian yang kedua tentang value co-creation gitu ya, atau yang kita sebutnya dengan VCC. Nanti dua variabel ini tadi sebagai bagian dari inovasi itu saya akan kaitkan dengan competitive supply chain gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, ini mungkin sedikit perkenalan tentang saya. Jadi nama saya Al-Takdir Badari, tadi sudah dikenalkan juga oleh Mas Edi. Saat ini, jadi bukan sebagai lecturer ya Mas Edi, tapi saat ini saya sebagai PhD student di BINUS Business School. Kemudian untuk pengalaman saya kurang lebih 17 tahun ya di SAP, sebuah software yang mungkin dari peserta ada yang menggunakan juga. Saya sebagai solution architect juga sebagai konsultan gitu di SAP khususnya untuk modul logistik and supply chain, kemudian warehouse management atau WMW, dan yang ketiga untuk modul financial. Gitu. Jadi 3 core ini yang saya lakukan kurang lebih 17 tahun. Ya. Nah, sebagai perkenalan juga, sejak pandemi kemarin ya, jadi pandemi kemarin saya dan 2 mitra saya itu akhirnya membuka sebuah startup gitu ya. Startup ini kami fokuskan di mencari ide-ide baru, mencari sebuah inovasi gitu ya, dan kami fokuskan di big data, analytics, kemudian ditambah dengan cyber security gitu ya. Jadi di dua fokus itu gitu ya. Selain SAP juga saya pernah coba ya di dunia big data. Jadi kita implement big data system untuk beberapa kementerian di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai preventif untuk negatif content filtering gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai keamanan nasional gitu. Jadi menggunakan platform big data. Jadi kurang lebih ini tentang saya gitu ya. Nah, kemudian agendanya saya bagi seperti ini. Jadi nanti inovasinya itu mencakup collaboration, kemudian part selanjutnya tentang co-creation-nya. Kemudian yang ketiga saya coba hubungkan ya, linkin antara collaboration, co-creation tadi gitu ya. Dan terakhir adalah conclusion. Nah, sebagai slide pembuka, ini saya coba refresh lagi ya gitu ya. Jadi bahwa pandemi kemarin itu luar biasa gitu ya. Saya pun kebetulan ada di luar kemarin dan itu akhirnya bisa dibilang ya gangguannya itu luar biasa, sangat signifikan. Sebenarnya itu nggak cuma di industri supply chain gitu ya, bisa dibilang seperti itu, tapi mostly hampir di semua industri juga kena gitu. Dan ini saya coba ambil salah satu hasil penelitian dari majalah Fortune.
ya pada tahun 2020 itu disampaikan bahwa sekitar 94% itu dari Fortune 1000 itu menghadapi kesulitan gitu ya. Dan itu akibat dari atau konsekuensi langsung dari pandemi. Jadi ini luar biasa ya kasus pandemi kemarin, dan itu juga sebagai sebagai ujian gitu ya untuk proses di supply chain gitu ya, dan di hampir semua industri. Gitu ya. Nah, dampak dari pandemi ini juga saya yakin Bapak Ibu juga mengalami ya. Di beberapa klien saya waktu itu juga kita sempat stop, ini luar biasa, stop produksi, kemudian proses logistiknya juga itu benar-benar di freeze, dan itu dampaknya juga sampai ke produsen luar biasa. Gitu ya. Ini saya coba rangkum, ini penelitian dari Ceravi, jadi itu disampaikan bahwa berapa dampak utamanya, antara lain itu masalah uncertainty ya, gitu ya, ketidakpastian, khususnya di supply chain-nya, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya aktifkan dulu ini. Nah, yang kedua itu supplier concentration gitu ya. Jadi ini bisa dibilang karena masalah lockdown, dan itu akhirnya hanya terkonsentrasi di beberapa area gitu ya. Yang ketiga, ini terkait dengan supply chain yang terglobalisasi gitu ya. Dan ini akibat pembatasan juga gitu. Dan itu dampaknya langsung kepada ketidakstabilan dalam rantai pasok, dan itu dampaknya secara global gitu ya. Itu yang kita alami kemarin. Yang keempat dan kelima adalah visibilitas gitu ya. Jadi kita tidak punya view gitu ya terhadap masalah inventory, delivery dan sebagainya gitu ya. Jadi terutama secara real time ya, akibat dari pandemi. Dan seterusnya yang terakhir adalah kapasitas gitu ya. Jadi kapasitas dari supplier. Jadi dampak dari penutupan pabrik gitu ya, gangguan operasional dan sebagainya itu, nah itu menyebabkan dampak langsung kepada perusahaan gitu ya. Nah, berikutnya di sini kita lihat ya bahwa gangguan dari pandemi COVID tadi, kemudian itu sebenarnya membuat kita shifting ya, kita sebutnya shifting di supply chain. Tadinya itu kita fokus, perusahaan-perusahaan itu fokus pada apa? Cost efficiency. Kemudian tadi juga disampaikan di awal, ada proses untuk optimalisasi gitu ya. Jadi di dua area itu yang fokus dari perusahaan gitu ya. Nah, tapi kemudian dengan adanya pandemi kemarin itu kita mulai pindah gitu ya. Jadi efisiensi to resilience gitu ya. Kita pindahnya ke sana gitu. Dan itu jadi ada salah satu penelitian ya yang saya dari Dule Bennett itu disampaikan bahwa shiftingnya kita kemana gitu ya. Jadi 33% itu ke resilience tadi gitu ya. Terus sustainability-nya itu 19%, dan lainnya adalah tiba-tiba kita adopsi teknologi gitu ya, yang masif luar biasa gitu ya. Dan itu banyak dilakukan oleh banyak perusahaan gitu ya secara global gitu, termasuk di Indonesia. Ini yang terjadi gitu. Ini sebagai informasi saja gitu ya, bahwa selain supply chain yang shifting juga, ini penelitian lama sebenarnya dari Prahalat sama Ramaswamy gitu ya. Jadi disampaikan bahwa inovasi juga itu mulai pindah gitu ya. Jadi sebelumnya itu adalah produk dan proses, kita fokusnya ke sana. Ini yang kita sebut atau kita kenal sebagai traditional innovation gitu ya. Nah, kita shiftingnya ke sebelah kanan. Kita sudah mulai berbasis experience gitu ya. Sudah ada pengalaman customer, sudah ada pengalaman supplier. Lama-lama kita mengenal yang namanya employee experience gitu ya. Kita pindahnya ke sini sekarang. Dan ini juga akan mendukung untuk materi selanjutnya ya. Gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita lihat peran inovasi itu sebenarnya apa gitu ya. Banyak ya sebenarnya ya, tapi saya sarikan ini ada dua. Yang pertama tadi ya masalah lingkungan gitu yang kita sebutnya sangat dinamis. Nah ini inovasinya penting gitu ya. Kita tahu bahwa industri supply chain itu udah mulai cepat gitu ya, gerakannya cepat luar biasa. Gitu ya. Dan itu inovasi juga itu sudah menjadi pendorong yang signifikan, juga menjadi kunci itu sekarang. Jadi di mana-mana orang pembahasan itu tentang inovasi gitu ya.
Terus yang kedua juga sebagai pendorong untuk mengatasi lingkungan bisnis yang tidak menentu gitu ya. Ini yang kedua. Jadi dari situ orang juga shifting kemana? Karena lingkungan bisnis yang tidak menentu, kemudian orang akhirnya mengembangkan layanan baru dan unik gitu kan. Dan ini juga menjadi variabel atau pendorong untuk orang melakukan co-creation gitu ya. Ini manfaat yang kedua. Nah, selanjutnya ini saya coba gambarkan dan itu merujuk salah satu penelitian yang dilakukan oleh Rasti dan kawan-kawan. Nanti ada dua konseptual model ya, gitu ya. Konseptual model ini, jadi ini akan mendukung cerita bahwa tadi ya kita sebutnya dia mulai shifting dari traditional innovation ke experience innovation, gitu ya. Jadi konseptual model ini menjelaskan bahwa itu kita sudah yang berperan itu dalam peningkatan nilai customer value itu. Kemudian juga dia terkait dengan apa? Dengan supply chain performance gitu ya. Jadi di sini menekankan inovasi nilai gitu ya. Ini sebuah paradigma baru dalam manajemen organisasi gitu ya. Ini terus apa yang dibentuk? Yang dibentuk itu adalah persepsi nilai di dalam atau kita sebutnya share value innovation gitu ya di dalam organisasi. Kemudian model kedua, di sini kita lihat bahwa ini fokusnya kepada apa? Ini pemanfaatan inovasi gitu ya dalam bidang supply chain management gitu ya. Dan ini nanti pada akhirnya akan mempengaruhi dependent variabelnya yaitu kinerja gitu ya. Jadi supply chain performance ini sangat terpengaruh dari aspek ini. Dan ini juga banyak indikator ya tentunya ya. Jadi ada aspek ekonominya, terus ada lingkungannya, kemudian dia ada aspek sosialnya. Tuh. Jadi dua model ini tadi mendukung ya, jadi mendukung inovasi itu terhadap supply chain performance. Nah, terus kita masuk kepada kolaborasi, gitu ya. Nah, kalau kita bahas kolaborasi, ini sebenarnya saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama yang fokusnya di area supply chain, kolaborasi itu udah sangat umum ya, gitu ya. Menyangkut Menyangkut proses logistik, menyangkut pembelian untuk purchase material, baik itu yang terkait dengan direct material, kemudian indirect material dan seterusnya. Nah, kita kolaborasi itu dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah di mana ya tempat untuk berkolaborasi gitu ya. Jadi tentunya ini di sini sangat disarankan itu yang cocok dengan expertise gitu ya, yang cocok dengan organisasi, yang cocok dengan bisnis kita gitu ya. Jadi kalau kita fokusnya adalah di manufacturing, maka ya tentunya kita berkolaborasi dengan perusahaan yang sama ya di dalam ekosistem yang sama, yaitu di dalam manufacturing. Kemudian ini yang tentunya yang harus saling menguntungkan gitu ya. Ada win-win opportunity, win-win solution gitu ya. Ini juga terus yang berikutnya adalah kita harus bisa milih nih gitu ya. Kita milih mitra yang akan kita jadikan partner kolaborasi itu yang mampu kemudian juga yang selaras. Gitu ya. Dan di sebelah kanan itu terus caranya seperti apa gitu ya. Ada yang investasinya itu di SDM, ada yang kemudian di infrastruktur, kemudian ada yang di pengelolaan kinerja gitu ya, atau performance. Sehingga nanti akan kelihatan ya secara dampaknya secara bersama-sama gitu ya. Kalau kita melakukan kolaborasi. Kemudian yang ketiga ini ditekankan bahwa kolaborasi itu sifatnya dia long term, gitu ya, jangka panjang, gitu ya. Jadi nanti kita juga harus lihat gitu ya bahwa variabel apa saja yang itu sangat mendukung tadi ya, di mana kita melakukan kolaborasi dan bagaimana caranya. Dan itu juga idealnya wajib dilakukan evaluasi, gitu ya. Nah, ini saya mengutip salah satu quotes dari Steve Jobs. Disampaikan bahwa ya intinya adalah hal-hal yang besar dalam bisnis itu tidak dilakukan oleh satu orang gitu ya, melainkan oleh tim gitu ya. Jadi merujuk sini saya coba sampaikan bahwa itu mengenai pentingnya kolaborasi gitu ya.
Apalagi kalau tadi konteksnya pandemi, kita sudah mulai nggak agile gitu ya. Bisnis kita itu udah orang sudah sangat cepat, tapi kita sangat terlambat gitu ya. Terus juga ini terkait dengan performance. Jadi secara benefitnya ke sini ya, agility, kemudian performance gitu ya. Nah, di kolaborasi itu sudah banyak ya. Toyota misalnya ini sudah lama ya, saya mungkin belum lahir, Toyota itu sudah melakukan proses kolaboratif gitu ya, khususnya untuk proses supply chain itu dengan suppliernya. Kemudian platform seperti Apple ini juga platformnya kolaborasi ya gitu ya, jadi dia bekerja sama dengan main suppliersnya gitu ya. Yang terakhir adalah Cisco ya, Cisco ini mereka punya Cisco Suppliers Connection gitu ya, dan ini umum di perusahaan-perusahaan IT gitu ya. Nah, contoh berikutnya adalah Pak, instruksi ya Pak, ya. 1 menit lagi. Oke, ya. Thank Ini you, Pak. adalah collaboration praktis gitu ya. Kita tahu DHL itu pemain yang sangat besar ya di dalam rantai pasok atau supply chain. Gitu ya. Nah, tuh berikutnya mungkin teknologi banyak ya. Salah satunya mungkin SAP gitu ya. Ada Oracle dan sebagainya gitu ya. Saya nggak akan bahas detail. Terus co-creation itu tadi ini yang saya sampaikan bahwa konsep utamanya dia kemana sebenarnya? Co-creation itu sebenarnya ya fokusnya kepada apa? Kita ciptakan nilai gitu ya antara perusahaan dengan pelanggan, perusahaan dengan supplier, kemudian ada sisi customer gitu ya. Dan itu seperti yang dilakukan oleh contohnya mungkin Lego ya. Jadi Lego itu mereka punya ide platform gitu ya. Jadi mereka mendapat masukan dari customer, kemudian mereka melakukan inovasi gitu. Ada berapa yang saya skip aja. Jadi ini manfaat utama nanti ya. Jadi dengan kita menghubungkan kolaborasi dan co-creation itu ya, tapi tentunya di sebelah kanan itu ada platform gitu ya. Sebaiknya ada sebuah platform dan itu menjadi wadah untuk kita melakukan co-creation dan collaboration gitu ya. Nilainya adalah tentang manfaat utama, kemudian teknologi yang saya gambarkan mungkin banyak related dengan platform seperti ERP gitu ya. Terakhir adalah seperti ini ya, kalau kita hubungkan proses di internal kita ditambah collaboration, co-creation dan kompetitif gitu ya. Dan terakhir mungkin ini ya, jadi harapannya key point-nya di sini adalah dengan adanya collaboration kemudian co-creation ini ya, ada proses yang nilai yang diciptakan ya, kemudian kita ya tentunya memperoleh yang namanya keunggulan kompetitif gitu ya, supply chain kompetitif gitu, supply chain performance gitu ya, apalagi dengan konteks pandemi kemarin gitu ya. Nah ini akhir dari slide saya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Edi, silakan Mas Edi. Oke, baik Pak. Terima kasih atas materinya.